Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang aku akan membahas hal yang mungkin akan mengandung spoiler untuk film Sri Asih. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa skip video ini ya, nggak apa-apa. Tapi aku sarankan mendingan nonton secepatnya di bioskop sebelum turun layar. Soalnya ini filmnya bagus banget. Nah, sekarang aku akan mulai bahas ya. Kalau kalian masih nonton video ini, resiko di tangan kalian ya. Kemarin Bang Joko Anwar mengadakan acara live space di Twitter ya kan, bersama dengan Mbak Upi, bersama dengan Sri Asih Movie Official dan yang lain-lainnya, melakukan pembahasan bersama fans, kumpul-kumpul, ngobrol dan segala macam. Dan Bang Joko Anwar bilang kalau ada satu orang yang muncul di awal film Sri Asih dan dia adalah orang yang sama dengan ibu-ibu yang baca puisi di film Gundala. Kalau kalian inget ya, di film Gundala kan ada adegan ketika Sancaka itu ada di dalam bus, ya kan? Ada di dalam bus, terus di depannya ada ibu-ibu yang baca puisi. Isi puisinya itu tentang keadilan, tentang kerusakan yang ada di dunia, tentang ratusan perbedaan yang memecah belah umat manusia. Dan ibu-ibu itu baca puisi sambil begitu emosional, sambil menatap mata Sancaka langsung. Dan kalau kalian udah ngeliat film Sri Asih, kalian pasti tahu di awal film Sri Asih cuma ada 3 tokoh di situ. Yang pertama adalah ayahnya Alana, yang kedua ibunya Alana, dan yang terakhir adalah seorang nenek-nenek misterius yang membantu proses kelahirannya Alana. Kita nggak mungkin dong curiga sama ayah dan ibunya Alana ya kan, kita udah tahu siapa mereka. Yang mencurigakan justru satu, seorang nenek-nenek misterius yang tiba-tiba muncul di dalam kepungan asap dan abu vulkanik di tempat yang sudah memerah penuh lahar. Nggak mungkin guys, itu nggak. Aku waktu pertama kali nonton aku kayak ini nggak mungkin, ini orang biasa. Ini nggak mungkin orang biasa. Ini ada sesuatu dengan nenek ini. Ada sesuatu yang misterius di sini. Sepertinya dia adalah sosok makhluk gaib, ya kan? Yang mungkin sengaja membantu proses kelahirannya Alana, dan juga Alana lahirnya juga tidak normal. Bayinya itu baru 5 bulan di dalam perut ya. Hamilnya itu baru 5 bulan. Tiba-tiba udah proses melahirkan aja. Air ketuban pecah dan segala macam, dan dibantu kelahirannya sama nenek ini. Yang artinya ada sesuatu kejadian di sini. Ini tidak normal sekali. Dan ternyata benar dugaanku. Bang Joko Anwar mengkonfirmasi bahwa nenek ini ternyata orang yang sama dengan ibu-ibu yang baca puisi di film Gundala. Dan itu justru bikin aku tambah bingung lagi. Karena siapa sebenarnya nenek ini? Kenapa dia mengadakan kontak dengan dua adisatria kita, yaitu Sri Asih dan Gundala? Kalau di film Gundala, ibu-ibu ini mengingatkan Sancaka kepada keadilan, kepada kejahatan yang sudah memecah belah dunia, ya kan? Dan di Sri Asih dia membantu proses kelahirannya. Kira-kira siapa dia? Ketika aku mikir-mikir tentang orang ini, ada satu sosok yang langsung menempel di otakku. Dia adalah salah satu adisatria dari Bumi Langit dan namanya adalah Siti Gahara. Siti Gahara ini adalah seorang adisatria yang berasal dari era Magi. Dia satu era dengan Dewi Api, dia satu era dengan Dewi Asih, ya kan? Tapi sepertinya dia tidak sekuat Dewi Api dan juga tidak sekuat Dewi Asih. Makanya setelah dia membantu proses kelahiran bayinya Alana, lalu tiba-tiba bayangan Dewi Api muncul, dia seperti ketakutan ya kan? Dia berusaha memeluk bayi itu biar nggak diambil sama Dewi Api, cuman mukanya itu benar-benar ketakutan. Berarti apa? Dia tidak sanggup melawan seorang Dewi Api. Kemampuannya tidak sebesar itu, dan harapan dia adalah bayi yang sedang dia pegang, yang nantinya akan menjadi titisan dari Dewi Asih, yang akan bisa melawan Dewi Api. Tapi dia nggak pengen ketara. Dia nggak pengen banget ketara, makanya dia sengaja bersembunyi, menyamar menjadi masyarakat biasa. Biar nggak ketahuan, berarti dia sedang melarikan diri, sedang takut sama sesuatu. Dia sedang bersembunyi, tapi dari siapa? Apakah dari Dewi Api? Apakah dia benar-benar takut dari Dewi Api? Atau mungkin ada sosok lain yang sengaja mengincar Siti Gahara. Makanya Siti Gahara sengaja berbaur dengan masyarakat awam, biar nggak terlalu ketara ya kan. Meskipun begitu, Siti Gahara ini tetap bergerak. Meski sambil bersembunyi, tapi dia tetap bergerak. Membantu prosesnya para adisatria tapi dari belakang. Dan dua karakter yang dia mainkan di film Sri Asih dan juga Gundala adalah dua karakter yang berasa banget out of place. Ya kan? Kayak kita ngerasa, ini kenapa ada adegan ini? Dia siapa sebenarnya? Maksudnya apa adegannya dia? Ada pola di sini untuk karakter ini ya kan? Yang artinya
Di film-film Bumi Langit selanjutnya, kita harus cari keberadaan satu orang yang kita rasa karakternya itu out of place. Ya kan, sama kayak nenek-nenek yang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul membantu proses kelahiran Alana, atau ibu-ibu yang ujuk-ujuk muncul berteriak membaca puisi dan menatap mata Sancaka dengan tajam. Kita harus mencari karakter-karakter yang kita rasa out of place seperti itu, karena kemungkinan besar ini adalah orang yang sama, mereka semua adalah orang yang sama. Jadi di film Virgo and the Sparklings, di series Tira, di film Godam dan Tira dan segala macamnya, kita harus mencari keberadaan orang-orang yang seperti ini. Sebelum film Sri Asih tayang ya, ada banyak banget gosip yang bilang kalau si Tigahara ada di film Sri Asih. Tapi begitu nonton, nggak ada. Ternyata gosip itu salah, aku kira kayak gitu. Tapi ternyata ada kemungkinan kalau memang ada si Tigahara di film Sri Asih, guys. Dan lucunya lagi, di film Gundala pun ternyata juga ada. Ini gila banget sih Bang Joko Anwar kalau ngaturnya sampai seperti ini ya. By the way, soal si Tigahara ini belum tentu benar. Ini cuma teoriku aja. Tapi Bang Joko Anwar bener-bener bilang kalau orang yang ada di awal film Sri Asih, yaitu nenek-nenek yang bantu proses kelahirannya Alana, itu adalah orang yang sama dengan yang baca puisi di bus di film Gundala. Dan jarak dua adegan itu sekitar 25 tahun guys. Karena waktu itu Alana masih bayi, ya kan? Sementara Gundala, Sancaka, dia udah gede, udah dewasa. Jadi jaraknya lama. Sementara wujud orang itu masih tetap sama, nggak bertambah tua. Dan itu nggak normal, itu nggak masuk akal. Jelas ada sesuatu aneh yang menyelubungi karakter ini. Ada hal gaib yang juga menyelubungi karakter ini. Dan tebakanku langsung ke arah si Tigahara. Karena menurutku dari semua karakter Bumi Langit, cuma dia yang bisa melakukan semua ini. Cuma dia yang punya motif untuk berhadapan dengan Dewi Api dan menyelamatkan titisan Dewi Asih. Karena dia juga berasal dari era magi yang sama.